love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Wah, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa ya loh, wonderful. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Sudah siap beribadah? Saya belum mandi loh. Ups. Ayo, cepat-cepat kita siapkan. Ayo, sekarang kita mau siap beribadah kepada Tuhan. Mau menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan ya loh. Yes. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Minta Tuhan yang pimpin ibadah kita. Nah, sekarang semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami sampai saat ini dan memberikan kepada kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk siap beribadah. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, bernasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya.
mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus, Allah yang lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita orang percaya. Kasihnya itu, buktinya itu tadi luar biasa cinta kasih Allah. Siapa yang sudah merasakan cinta kasih Allah ini? Losu saya. Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya. Kasih Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, Allah begitu mengasihi kita. Sekarang kita mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sudah siap? Minta tolong papa, mama, koko, cece, siapa saja untuk transfer atau QRIS di rekening yang tertera. Nah, kita mau loh nyanyikan lagu kuat, hebat, dan besar. Kasih dan kuasa Allah itu loh yang kuat, yang bisa mengatasi segala masalah, COVID dan semuanya. Itu kuasa Allah lebih besar. Yang terhebat cuman Allah. Betul, Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Dan yang Yesus. terbesar kuasanya hanya Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan semuanya ya, dengan semangat. Oke, Su. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus yang kuat, yang terkuat, yang terbesar, yang terhebat. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang terkuat, Engkau yang terhebat, dan Engkau yang terbesar. Kuasa Engkau Tuhan Yesus yang terbesar, yang mampu mengatasi segala masalah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memberikan persembahan. Pakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terlebih pakai hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk boleh melayani Engkau dengan sungguh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yeay. Sudah siap Alkitabnya? Ya. Nah, sekarang kita mau baca dulu firman Tuhan di Yosua 1 ayat 9. Nah, nanti kita bacakan bersama-sama ya. Oke. Dan Lause Yung dan Lause Wintar akan memberikan pertanyaan. Nah, adik-adik juga harus menjawabnya bersama-sama. Nanti di layar kalian akan tampil kata-katanya. Kalian hanya mengikutinya saja. Oke? Oke. Kita lakukan dengan bersemangat ya. Yes. Adik-adik di rumah bacanya yang keras, yang semangat. Yes, yes, yes. Oke. Joshua 1:9. Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be afraid. God is always with you. When troubles come, I will trust in you. when I feel your love, I will trust in you. when life's plans fail, I will trust in you. when all is well, I will trust in you. when I know you there, I will trust in you. when I'm weak or strong, I will trust in you. when I sing this song, I will never be afraid. My God, you are always with me. Ya, Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekarang kita akan memujikannya bersama-sama. Kita pujikan dengan gerakan dan memuji Tuhannya dengan semangat ya. Ini adalah janji kita kepada Tuhan. Halo anak-anak, kita ketemu lagi. Senang loh rasanya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kalian lagi. Walaupun online, Lausot tahu bahwa kalian tetap semangat untuk beribadah hari ini. Lausot bisa menyampaikan firman lagi pada kalian supaya kalian lebih tahu, lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat kepadanya. Untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga,
Terima kasih dan syukur kepadamu karena Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau membimbing kami, memimpin kami, dan mengingatkan kami, sehingga kami, walaupun kami di rumah, anak-anak di rumah, dan kami di sini, kami selalu ingat bahwa hari ini kami harus beribadah kepadamu. Kami ingin bahwa di dalam ibadah ini, kami mengerti firman-Mu dan kami lebih mengenal Engkau. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ada pertanyaan untuk kalian yang bisa kalian jawab dan kalian renungkan di rumah. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa kalian tetap semangat, taat, dan percaya kepada Tuhan? Ayo, coba kalian renungkan jawabannya. Menurut Loso jawabannya adalah ini. Karena Allah menyertai kalian. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Allah tetap menyertai kalian. Lalu, ketika Allah menyertai kalian, apa yang Allah lakukan untuk kalian? Allah menyertai kalian yaitu dengan membimbing, memimpin kalian setiap saat supaya kalian tetap percaya kepada Dia. Setelah kalian tahu Allah menyertai kalian, kalian dibimbingnya, lalu apa yang harus kalian lakukan di dalam hati kalian? Yaitu taat dan teguh hati. Nah, kalian ingat cerita yang dulu Daud merupakan salah satu orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia percaya dan taat kepada Tuhan. Lalu ada satu lagi, yang kedua ini. Kalian ingat Musa? Musa juga merupakan salah satu orang yang dipercaya Tuhan karena dia taat kepada Tuhan. Musa adalah nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, hari ini Loso mau cerita tentang seorang muda yang gagah berani, yang juga menunjukkan taat dan teguh hati kepada Tuhan. Coba siapa dia? Kalian terka? Siapa yang tahu? Joshua. Joshua merupakan seorang muda taat, teguh hati, dan percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana kisahnya Yosua ini? Langsung bacain untuk kalian di kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kalian di rumah ikut ya, buka Alkitab kalian ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 4. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada Yosua bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel.
sebelum bangsa Israel melakukan perjalanan ke tanah perjanjian, Tuhan juga mengingatkan Yosua untuk taat dan teguh hati dan percaya kepada Tuhan. Kalau saya baca ini ya di Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, inilah Allah mengingatkan Yosua untuk tetap teguh dan taat kepadanya. Supaya apa? Allah menyertai Yosua dan bangsa Israel. Lagi Yosua diingatkan bahwa mereka juga harus melakukan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Langsung bacain lagi ya di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Inilah perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel sebelum mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Anak-anak, sebetulnya di dalam peristiwa Yosua ini ada 3 kejadian yang begitu luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah menyertai dengan luar biasa Yosua dan bangsa Israel. Peristiwa apa itu? Kalian ingat? 1. Sungai Yordan terbelah. Sungai Yordan terbelah ini menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dan menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mempersiapkan diri untuk menyeberangi Sungai Yordan, Allah menghentikan aliran Sungai Yordan ini sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering dan masuk ke tanah perjanjian. Lalu ada peristiwa yang kedua, yaitu apa? Tembok Yeriko runtuh. Peristiwa yang kedua, ketika bangsa Israel telah menyeberangi Sungai Yordan, mereka sampai ke kota Yeriko. Kalian ingat, bangsa Israel itu bukan bangsa atau orang-orang yang terlatih di dalam peperangan. Mereka bukan prajurit perang dan juga mereka tidak memiliki persenjataan yang lengkap untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Lalu bagaimana mereka bisa menghadapi orang-orang Yeriko ini? Mereka tetap taat dan percaya kepada Tuhan, yaitu dengan apa? Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berjalan mengelilingi tembok Yeriko 1 kali selama 6 hari dan 7 kali pada hari yang ke-7, sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Ini merupakan penyertaan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Lalu ada peristiwa yang ketiga yang dicatat di kitab suci, dan bahkan kejadian ini mungkin tidak akan terulang di dalam kehidupan manusia. Kalian ingat peristiwa apa itu? Matahari dan bulan berhenti. Matahari dan bulan berhenti. Bagaimana kisahnya? Setelah bangsa Israel sampai ke Gibeon, mereka bukan hanya menghadapi satu bangsa,
tetapi ada 5 bangsa yang dipimpin oleh 5 raja untuk berhadapan dengan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa ini? Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dia berjalan semalam-malaman untuk sampai ke musuh mereka, dan pada malam itu juga bangsa Israel mengejutkan dengan menyerang musuh-musuh mereka, sehingga musuh-musuh mereka terkejut dan melarikan diri. Mereka melarikan diri ke perbukitan dan menyembunyikan diri, termasuk raja-raja mereka. Tentunya Allah tidak berdiam diri untuk bangsa Israel. Mereka tetap mengejar orang-orang musuh mereka, dan Allah membantu mereka dengan menurunkan hujan batu sehingga bangsa musuh itu terbunuh dengan hujan batu. Yang mati akibat hujan batu itu lebih banyak daripada yang mati oleh pedang. Lalu ketika mereka tahu bahwa bangsa Israel akan memenangkan pertempuran ini, Yosua ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka sekali lagi, karena dia ingat ketika Musa ingin menyeberangi Laut Merah, Tuhan memberikan jalan membelah Laut Merah, dan ketika bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan menghentikan aliran Sungai Yordan. Dan sekali lagi sekarang Yosua meminta kepada Allah untuk menghentikan matahari dan bulan. Tuhan mengabulkan permintaannya Yosua, sehingga Yosua dan bangsa Israel bisa memenangkan pertempuran ini. Sekali lagi, Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Penyertaan yang luar biasa inilah yang membuat bangsa Israel dan juga Yosua tetap taat dan teguh hati. Mereka tahu bahwa Allah bekerja di dalam kehidupannya, Allah bekerja dan memimpin mereka untuk memenangkan pertempuran melawan musuh. Anak-anak, dari peristiwa yang dialami Yosua dan bangsa Israel ini menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya penyertaan Tuhan kepada mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam peperangan melawan musuhnya. Daud percaya dan taat kepada Tuhan karena dia sadar Tuhan menyertai Daud. Musa, dia juga taat kepada Tuhan karena dia sadar dan tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga tahu bahwa Tuhan menyertai kalian dan kalian menunjukkan ketaatan yang luar biasa? Yes! Ingat cerita Lose yang dulu-dulu. Lose tulis taat, bukan? Taat, ketaatan, dan percaya kepada Tuhan merupakan salah satu syarat bagaimana orang bisa semakin hari semakin serupa dengan Yesus di dalam proses pengudusan selama hidupnya sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Kalian tentunya tak punya tantangan sendiri di dalam kehidupan kalian, di gereja, di sekolah, di masyarakat, di dalam keluarga pun. Dan bahkan yang paling menakutkan, tantangan apa itu? Tantangan kita untuk melawan iblis yang berusaha menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan supaya kita tidak percaya kepadanya. Kalian ingat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana sekarang keadaan seperti ini? Kita harus percaya, kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita selalu berdoa kepadanya, dan kita menunjukkan ketaatan kepada firman-Nya. Ketika ada firman yang mengingatkan kalian, jangan berdusta, jangan berbohong. Apakah kalian sudah berlaku jujur di hadapan Tuhan dan terhadap sesama?
di dalam kehidupan kalian? Ataukah kalian sudah menunjukkan ketaatan kepada guru kalian ketika kalian diberikan PR untuk dikerjakan di rumah? Kalian mengerjakannya? Atau ketaatan kalian ketika kalian menghadiri Zoom kelas dengan meng-on-kan video terus-menerus? Atau kalian hanya melupakannya? Apakah kalian juga sudah membantu orang tua? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah kalian sudah taat kepada orang tua? Yes! Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Untuk itu, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa untuk penyertaannya, kita berdoa untuk pertolongannya, kita juga selalu menyerahkan kehidupannya di dalam kehendak Tuhan. Kalian ingat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kematiannya menebus dosa-dosa manusia dan memberikan janji keselamatan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan janji yang begitu indah. Janji apa? Kalian ingat? Coba kalian buka di Alkitab kalian. Di rumah juga ikut buka ya. Di dalam Matius 28 ayat 20b. Saya baca untuk kalian ya. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah penyertaan, itulah janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Janji penyertaan yang luar biasa. Anak-anak, peristiwa-peristiwa yang kalian dengar tadi bisa kita menarik suatu pelajaran atau kita bisa merangkumkan suatu kesimpulan dari peristiwa Joshua ketika dia menyeberangi sungai Yordan, ketika dia mengalahkan tembok Yeriko, ketika dia mengalahkan orang-orang Kanaan. Apa yang bisa kita simpulkan? Coba, Lause bisa menyimpulkan satu, yaitu taat dan teguh hati kepada Tuhan. Terus yang kedua, kira-kira apa? Kalian bisa tahu? Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Anak-anak, sebelum ibadah kita berakhir, kita akan baca Alkitab sama-sama ya. Kalian yang di rumah juga ikut baca ya. Ayo kita baca Alkitab sama-sama. Diambil dari Filipi 2 ayat yang 13. Apakah sudah ketemu? Filipi 2 ayat 13. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Siap? Oke. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita baca lagi yang keras ya. Sama-sama ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, tugas kalian menghafal ya. Sekarang Lause yang menghafal untuk kalian. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Anak-anak, ayat hafalan ini mengingatkan kita bahwa hanya anugerah sajalah yang memampukan kita untuk terus melakukan kegiatan kita di dalam kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Lause harap bahwa apa yang Lause sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian lebih percaya kepada Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih dan syukur atas firman-Mu kepada kami yang telah kami dengar. Seperti Daud
Musa dan Yosua yang selalu percaya kepadamu. Demikian juga kami ingin selalu percaya kepadamu, taat dan teguh hati kepadamu. Kiranya Roh Kudus yang selalu memampukan kami, supaya kami selalu dekat kepadamu, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami di dalam situasi pandemi saat ini, supaya kami semuanya sehat selalu, supaya kami dapat beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah teman-teman. Sampai jumpa. Dadah anak-anak. Dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. 耶稣爱我万不错，因有圣书告诉我，凡小孩子主牧养。我虽软弱，主强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。耶稣爱我万不错，因有圣书告诉我，凡小孩子主牧养。我虽软弱，主强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。小朋友，我们试试看用吉他的语言来唱，好不好？好。现在我们用台语来唱。主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有圣经教我讲。小朋友，现在我们用广东话。主耶穌愛我，主耶穌愛我，主耶穌愛我，有聖經告訴我。小朋友，現在我們用英語來唱。Yes, Jesus loves me. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah selesai aktivitasnya. Boleh diselesaikan nanti ya. Ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you.